Saudara Peggy Setiawan akhirnya bebas dari penjara setelah putusan sidang pra-peradilan Peggy menyatakan bahwa penetapan tersangka Peggy batal demi hukum. 49 hari di penjara, Peggy pun kini bisa bernafas lega karena dapat kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Tim kuasa hukum Peggy pun kini mulai menyusun langkah hukum sebagai tindak lanjut atas apa yang dialami oleh kliennya lantaran dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kembali pada saat Peggy bebas dari tahanan sesuai dengan putusan sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan pun segera pulang ke kampung halamannya yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Peggy bersama ibu dan kuasa hukum mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak hingga akhirnya ia bisa kembali pulang. Di Cirebon, Peggy juga disambut para tetangga yang telah menanti sejak pagi. Peggy sendiri bersyukur bisa keluar dari tahanan dan status tersangkanya dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan sidang pra-peradilan pada Senin lalu. Sebelumnya, Peggy Setiawan dijemput keluarga dan tim kuasa hukum di Polda Jawa Barat pada Senin malam, sekitar pukul 21:30 atau setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Peggy Setiawan akhirnya bisa menghirup udara bebas dan memberikan keterangan pada awak media. Dalam kesempatan itu, Peggy pun menyampaikan harapannya untuk penyelesaian kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adalah keadilan bisa tetap ditegakkan dan orang yang salah bisa terlihat salah dan orang benar bisa terlihat benar. Harapan saya jika memang mereka tidak bersalah, mereka juga harus bebas karena mereka harus dapat keadilan yang sesuainya. Jangan sampai mereka jadi korban dari kambing hitam seperti yang pernah saya alami ini. Usai bebas, pihak kuasa hukum berencana untuk meminta ganti rugi material dan imaterial ke Polda Jawa Barat. Tim kuasa hukum Peggy menjelaskan ganti rugi material ini terkait dengan pendapatan yang seharusnya bisa diterima Peggy Setiawan selama menjadi tahanan Polda Jawa Barat, yakni selama 49 hari. Sementara ganti rugi imaterial terkait dengan nama baik Peggy Setiawan yang dirugikan atas tuduhan polisi. Polisi sebelumnya menyebut bahwa Peggy ini menjadi otak pelaku pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus Vina dan Eki 8 tahun silam. Jadi seperti Peggy Setiawan kehilangan pekerjaan, otomatis kehilangan penghasilan. Selama ditahan Peggy Setiawan kan nggak bekerja, otomatis kehilangan penghasilan. Berapa penghasilan dia? Ya sebagai kuli bangunan misalnya per bulan 5 juta. Kemudian ada juga sepeda motor. 2 sepeda motor yang disita sejak 2016 itu kan sampai 2024 kan tidak dikembalikan ya. Nah bisa saja kami ya itu menuntut uang sewa sepeda motor. Bicara soal kerugian, Peggy juga sempat mengalami perbuatan tak mengenakan di awal proses hukum pada dirinya. Ia disebut sempat mendapatkan tindak kekerasan di bagian mata. Saat itu Peggy bilang ia juga mendapatkan intimidasi. Sampai di Polda, Ya, ya. Polda, siap. Ada perlakuan yang ini nggak kasar-kasar apa? Ada semacam kata-kata kasar banyak sekali, ancaman-ancaman banyak sekali. Terus ya selain itu saya pernah dipukul. Bagian mata sini, Mas Anan masih pernah lihat, Ibu Yanti pernah lihat, saya tunjukin. Kenapa sampai dipukul waktu itu? Saya kurang tahu itu. Ya, artinya nanya dulu kah atau langsung mukul gimana? Ya mereka bilang ya bahwa saya pembunuh gini. Ya, mereka bilang saya nggak punya hati nurani, yang mukul saya gitu aja. Dari rangkaian proses hukum yang terjadi pada Peggy Setiawan dan berujung pada putusan pra-pengadilan yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, Komisi 3 DPR pun meminta Polri untuk melakukan investigasi dan evaluasi penyidik Polda Jawa Barat. Anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Ahmad Baidowi mendorong investigasi dan evaluasi untuk menjaga profesionalitas Polri yang mendapat peringkat tertinggi dalam aspek kepuasan publik. Ya, Komisi 3 meminta jajaran kepolisian untuk melakukan investigasi terhadap persoalan maladministrasi ataupun apa istilahnya dalam penegakan hukum di kasus ini. Silahkan apakah Irwasum ataukah Propamnya yang turun, kenapa sampai terjadi penetapan tersangka dibatalkan oleh pengadilan. Apakah dalam penetapan tersangka itu tergesa-gesa ataupun dipaksakan sehingga menyebabkan keputusan yang tidak benar. Jadi kami akan mendorong itu untuk menjaga profesionalitas Polri yang
Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga menyoroti soal kesaksian Aep dan Sudirman. Kuasa hukum Peggy menyebut akan melaporkan Aep dan Sudirman atas dugaan pemberian keterangan palsu kepada penyidik Polda Jawa Barat. Keduanya merupakan orang yang memberikan keterangan kepada polisi bahwa Peggy ini terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Tony menyebut pihaknya bahkan sempat menantang untuk mempertemukan Aep dan Sudirman untuk membuktikan bahwa Peggy tidak terlibat. Peggy pun menyebut Aep memberikan kesaksian bohong. Kesaksian saudara Aep dan saudara Sudirman yang mengaku bahwa Sudirman kenal dengan Peggy dan Peggy datang ke lokasi kejadian waktu itu. Nah, ini kan sudah dibantah tadi sama si Peggy Setiawan bahwa tidak pernah itu bohong. Apalagi Aep sama melihat di lokasi kejadian. Itu juga dibantah, makanya nantang Aep ketemu Peggy, buktikan kalau Aep itu memang benar-benar melihat. Peggy berani berdebat kan gitu. Nah, karena sudah diputus bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah tersangka, ya tersangkanya dibatalkan, maka ada langkah hukum yang Itu dia melihat saya mengendarai motor warna pink yang melakukan kejahatan seperti itu salah. Maksudnya salah gini, motor saya sejak Januari 2016 udah dicat warna ungu kuning. Jadi logikanya itu dari mana warna pink pas malam kejadian itu seperti itu. Ada nggak yang tahu kalau motor Mas Peggy udah dicat? Ada banyak sekali, bahkan sekitar tetangga saya juga tahu, teman-teman saya tahu, keluarga saya tahu. Bahkan pas waktu dibawa sama polisi juga motor udah warna ungu kuning. Oke. Jika kesaksian dari saksi yang biasa disebut sebagai saksi kunci disebut tidak benar, lalu bagaimana dengan kebenaran sosok Peggy Peron? Seperti kita tahu, saudara, bahwa Peggy Peron merupakan satu dari buron yang termasuk ke dalam 3 DPO yang awalnya disebut dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Peron kemudian disangkakan sebagai Peggy Setiawan dan kemudian tudingan itu pun gugur seiring dengan putusan pra-peradilan yang menyatakan bahwa status tersangka Peggy tidak sah. Nah, kini kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, mengaku ditelepon seseorang yang bercerita bahwa sosok Peggy alias Peron benar-benar ada dan merupakan anggota geng motor. Penelpon itu mengaku mendapat informasi bahwa Peggy Peron merupakan anggota geng motor di daerah Cirebon, Jawa Barat. Mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu menurut informasi bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak loh. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap, kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Selesainya pra-peradilan Peggy Setiawan rupanya membuka jalan bagi 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang berencana mengajukan peninjauan kembali. 4 terpidana kasus Vina dan Eki 2016 silam yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, dan Rivaldi menilai ada harapan besar saat pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan oleh Hakim Tunggal. Para terpidana ini berencana untuk mengajukan peninjauan kembali agar bebas dari tahanan seumur hidup. Keempat terpidana ini yakin tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka kini masih menjalani hukuman seumur hidup di Rutan Kebon Waru, Bandung, Jawa Barat. Jadi ada angin segar, adanya putusan Peggy tadi, pra-peradilannya dikabulkan, ini angin segar buat para terpidana. Dan kelihatannya mereka makin semangat untuk berjuang. Kami dari DPN Pradi makin semangat juga. Langkah peninjauan kembali juga diambil mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, dan tim kuasa hukumnya. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah secara resmi mendaftarkan peninjauan kembali untuk PK ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon.
Tim kuasa hukum mengaku mendapatkan novum atau bukti baru yang tak terbantahkan agar hakim dapat mengabulkan permintaan untuk PK. Salah satu tim kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyaliatin, menyebut novum tersebut tak terbantahkan karena belum pernah diketahui oleh siapapun. Mereka juga akan melampirkan hasil putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai dokumen tambahan PK. Saya merasa ada yang salah dari perkara ini. Mudah-mudahan sekarang hakim yang akan bersidang kondisinya tidak akan sama seperti yang saya alami di 2016-2017. Mudah-mudahan hakim yang ditunjuk untuk memegang perkara ini benar-benar membaca apa sih yang terjadi sebelumnya dengan bukti-bukti yang kita miliki, dengan novum yang kita miliki. Sementara keluarga Vina meminta polisi memburu 3 buron yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang kasus pembunuhan Vina. Marliana selaku kakak kandung Vina menyatakan siap bekerja sama dengan polisi untuk mencari buron kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Oleh karena itu Marliana akan hadiri jika Polda Jawa Barat ataupun Polres Cirebon Kota membutuhkan keterangan. Hal ini disampaikan Marliana pada Senin siang usai Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Kalau memang keluarga saya sangat dibutuhkan untuk informasi selanjutnya gitu, kami siap. Karena tujuan kami memang mencari keadilan. Jadi kalau memang kami dibutuhkan, kami siap. Harapan saya tetap sama seperti awal. Harapan saya ingin pelaku yang sebenarnya. Saya dan keluarga ingin mencari tahu siapa pelakunya dan apa motif dibalik semua ini. Kini Kepolisian Daerah Jawa Barat telah resmi menerbitkan surat penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Peggy Setiawan. Ini merupakan kabar baik bagi Peggy, namun sekaligus babak baru dalam pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, polisi kini harus mencari sosok Peggy Peron yang sebenarnya disebut punya peran penting dalam pembunuhan itu. Sudah terjadi sejak tahun 2016 silam. Kini publik menunggu titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya.